Malah Rizik Syihab sekarang memasang poster di rumahnya tokoh Syiah Rafidhah yaitu Ali Khamenei dan diberikan keterangan pejuang kemerdekaan Palestina. Bang, iya. Jadi pejuang kemerdekaan Palestina Ayatollah Ali Khamenei ini. Nah, yang sana Syed Hasan Nasrullah dan kali ini Pak Rizik, negeri yang pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab tak akan pernah dimerdekakan oleh orang-orang yang membenci Umar bin Khattab. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Sampah. ولكن بإذن الله حينما تتطور كربلاء، لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي لأن فيها الحسين. Di video ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa sejatinya orang Syiah Rafidhah yang pada hari musim haji ini, yang dimana di hari Arafah ini mereka mempunyai ritual yang lebih utama, bahkan 100-1000 kali lebih afdol daripada melaksanakan haji ke Mekah. Dan ini yang menyampaikan bukan orang kaleng-kaleng, tetapi para ulama Syiah Rafidhah. Kita lihat videonya. الفلسفة وهو أن التواجد عند الحسين يساوي أو لعله أفضل من الحج. Kalian dengar sendiri bahwa pergi haji ke makam Imam Hussein katanya lebih afdol daripada pergi haji ke Mekah. Ini ulama Syiah, teman-teman. Kalau ulamanya sudah memfatwakan seperti ini, berarti itu sudah fix ajaran Syiah memang seperti ini. Lanjut. ويعدل 1000 حجة و1000 عمرة. Haji di Karbala setara 1000 kali haji dan umroh di Mekah. أن يوم عرفة مذكور في الروايات وعن جعفر الصادق سلام الله عليه يقول من زار جدي الحسين في قبره في يوم عرفة كأنما حج. Tuh, perhatikan teman-teman. Padahal untuk memberikan ini berpahala, ini dosa, ini boleh, ini tidak boleh, ini syubhat. Orang yang paling pantas mengetahui hal-hal seperti ini adalah Nabi SAW. Kalau memang mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau memanglah mereka mengikuti ajaran Ahlul Bait, Ali, Husain, Hasan, Fatimah, tentulah mereka tidak akan berkata hal seperti ini. Karena keempat Ahlul Bait tadi yang saya sebutkan, mereka hajinya ke Mekah. Mereka memuliakan Mekah Madinah. Tidak pernah mereka melakukan ibadah ritual ke Karbala sebagaimana mereka ini. Ini kan ajaran yang dibuat-buat oleh Syiah Rafidhah yang dimana mereka ini benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, wa Hafsah dan seluruh sahabat. Sampai perisainya Nabi SAW yaitu Thalhah bin Ubaidillah, mereka kutuk, mereka laknat, mereka kafirkan. Apakah kurang penjelasan dari Ustadz Abdul Somad bahwa jangankan kita, Abu Bakar, Umar, mereka kutuk, mereka laknat, mereka kafirkan. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya? Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi. Tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim. Padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas sholat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Dan melanjut dari pengkafiran para Syiah Rafidhah ini, kata Buya Yahya, orang yang mengkafirkan para sahabat, maka mereka telah mengambil kekafiran bagi diri mereka sendiri. Karena mereka mengkafirkan orang yang beriman. Lebih dasar lagi yang dikafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Lebih dasar lagi orang cintai Nabi. Orang yang setiap saat bersama Rasulullah, Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidah Hafsah dikatakan pelacur. Ini yang ada di Indonesia ini, nggak usah ditutupi yang begini. Iya, nggak usah.
Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Adapun orang Syiah yang mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah, kita tidak mengatakan kafir langsung, kita mengatakan kafir karena mereka sendiri telah mengkafirkan orang beriman. Betul. Maka mereka telah mengambil Bagian. kekafiran untuk dirinya sendiri. Seperti yang disampaikan Nabi. Mangqala li akhi ya kafir. Kalau ada orang mengatakan orang beriman sebagai kafir, dia sendiri yang keluar dari iman. Jadi siapapun yang mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Aisyah, maka dia sendiri kafir. Berarti lawan Nabi dong. Oh, Nabi mengatakan dia adalah orang yang sangat aku cintai. Dia adalah orang yang dekat denganku. Orang yang dekat dengan Nabi dikatakan musuh-musuh Allah, berarti dia kafir dengan Rasulullah sendiri. Jadi kafirnya mereka bukan kita yang mengkafirkan. Dan mereka sendiri yang mengkafirkan. Jangan lupa. Mereka sendiri telah mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Fatwa mereka. Dan kita sudah simpulkan dalam satu CD. Mereka punya fatwa. Orang Nasibi semuanya adalah kafir. Bahkan lebih kecil dari orang Yahudi. Jadi ini adalah bukti bahwa Buya Yahya jauh lebih tegas lagi daripada Habib Zain Al-Qaf. Habib Zain Al-Qaf menyatakan siapapun yang membela Syiah, apalagi dia dari golongan Sunni, maka dia lebih buruk daripada Syiah yang buruk. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dari NU, kemudian dia berhubungan dengan Syiah, berarti dia berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Betul. Kalau ada orang mengaku Sunni tapi dia membela Syiah, maka dia lebih jelek dari orang Syiah. Tapi teman-teman, kedua tokoh tadi ketika sudah bergaul dengan para habaib yang juga mengajarkan Ahlul Bait, taringnya yang dulu keras, tegas kepada Syiah Rafidah, sekarang mulai melempem. Betapa buruknya pengaruh Habib-Habib di Indonesia ini kepada sensor bahayanya Syiah Rafidah. Musibah. بيت الله 100 مرة وجاء في الرواية من زار الحسين تسمعون الرواية يوم عرفة فله 6,000 حجة و6,000 6.000 kali teman-teman. Tuh, maka baginya seperti 6.000 kali haji dan 6.000 kali umroh. Perhatikan teman-teman. Ngeri ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, inilah orang-orang Syiah Rafidhah yang sekarang mulai banyak di Indonesia. Mereka mulai bertakiyah di tubuh NU dan mereka memanfaatkan NU untuk menggembosi dakwah betapa bahayanya Syiah Rafidhah dengan teriakan Wahabi. Beberapa bulan yang lalu, Kang, saya akan sertakan di sini ya, teman-teman. Tokoh-tokoh Syiah Iran datang ke Indonesia dan bertemu dengan PBNU. Ada videonya, ada foto-fotonya. Itu pendapat Akang gimana? Ya itu, sekarang ini kan mereka itu mau bersembunyi di ketiak NU, terutama PBNU lah yang dianggap lebih lunak daripada yang lain kan begitu. Jadi mereka ingin memanfaatkan NU ini supaya mereka itu semakin aman gitu. Terus mereka di sisi lain yaitu masalah isu Wahabi itu dibesar-besarkan supaya terus Wahabi itu disikat, karena Wahabi dimanapun jadi ancaman Syiah gitu. Iya, sepakat saya. Terus dari pengalaman Akang semenjak menjadi Syiah begitu, apa yang paling nancep doktrin yang mereka berikan ke Akang? Ya, yang paling itu ya bahwa sahabat itu ya semua itu orang-orang yang murtad gitu. Jadi kecuali ada beberapa orang, 3 orang, 4 orang saja dari sahabat Nabi, lainnya itu sudah murtad dan kafir mereka, dan semua pengikutnya itu sama-sama kafirnya semua. وإلا ما دمت ملتزما أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب أو ضروري من ضروريات الدين أو المذهب فلازمه ما هو. Itu yang mereka lakukan. Perlu kalian catat ini. Dan satu hal lagi, orang yang dulunya paling garang, paling ganas membahas Syiah Rafidhah yaitu Rizik Syihab. Rizik Syihab dulu pernah berkata seperti ini. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Tetapi perkataan tersebut hanya omon-omon, hanya dongeng semata. Karena ketika ada 2 bocil Syiah yang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar di hadapan dia sendiri, tidak bisa membela Abu Bakar, Umar, Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dengan ini saya menyatakan membuat video klarifikasi dan saya merasa sangat bersalah
atas video saya yang viral kemarin. Sudah berapa kali kalian melihat orang ini ngaku salah? Di awal-awal dia masih menyebut bahwa Abu Bakar laknatullah alaih katanya. Saya pengen sedikit klarifikasi terkait video saya kemarin yang viral yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Tidak akan muncul keyakinan Syiah ini apabila tanpa mengkafirkan para sahabat. Oh, Iran itu adalah negara yang berdaulat. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Ketika ada dua bocil Syiah berterang-terangan sudah mengkafirkan Abu Bakar, apakah Rizik Syihab berani mensweeping orang-orang Syiah Rafidah? Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Apakah pernah Rizik Syihab mensweeping orang-orang Syiah Rafidah? Malah Rizik Syihab sekarang memasang poster di rumahnya tokoh Syiah Rafidah yaitu Ali Khamenei dan diberikan keterangan pejuang kemerdekaan Palestina. Iya, jadi pejuang kemerdekaan Palestina telah Ali Khamenei ini. Nah, yang di sana Syed Hasan Nasrullah dan Kali ini Pak Rizik, negeri yang pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab tak akan pernah dimerdekakan oleh orang-orang yang membenci Umar bin Khattab. Orang segalak Rizik Syihab saja, dia akan lebih condong kepada Syiah Rafidah. Karena apa? Ajarannya mirip-mirip. Cinta Ahlul Bait, dan lain sebagainya. Hilang. Munafik, ya itulah ciri-ciri orang munafik seperti Rizik Syihab ini. Harus kalian tahu itu.